A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. In Iran. In Iran. Halo kaum intelektual sekalian. Wow. Ini sungguh di luar ekspektasi saya, guys. Di luar prediksi saya, guys. Ternyata Israel dan Amerika nekat nyerang Iran, guys. Wow. Luar biasa. Nekat membombardir kediaman Ayatollah. Nekat membombardir rumah si kakek Ayatollah Khamenei. Wow. Luar biasa. Di luar daripada ekspektasi saya. Bayangkan rumah atau kediaman daripada Ayatollah dibombardir. Lalu bagaimana dengan keadaan Ayatollah? Diduga Ayatollah merangkak pergi ke Rusia melalui terowongan, guys. Jadi kalau ada serangan di Iran itu biasanya si kakek Ayatollah ini pengecut. Dia meninggalkan Iran. Dia meninggalkan rakyatnya. Pergi melalui gorong-gorong ya terowongan ke Rusia. Kemudian selain itu yang diserang oleh Israel itu adalah situs nuklir Iran, guys. Wow. Luar biasa. Di luar daripada prediksi para pengamat abal-abal yang ada di Konoha. Jadi para pengamat abal-abal yang ada di Konoha memprediksi ini akan terjadi perang yang sangat besar. Menurut saya pribadi enggak. Jadi ini cuman gertakan yang sangat nekat menurut saya pribadi. Karena apa? Karena Iran ini sangat keras kepala. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika terlibat? Jelas dong terlibat. Amerika menyuruh Israel menyerang Iran, guys, ya. Militer Amerika menyerang Iran, guys. Nah, bagaimana balasan daripada Iran? Apakah Iran membalas? Berapa jumlah korban? Siapa yang paling banyak meninggal? Apakah di pihak Iran atau di pihak Amerika? Biasanya kalau Iran itu udah diserang, maka korbannya itu akan dikurang-kurangi ya. Pemerintah Iran akan menutupi korbannya ya. Jumlah korbannya itu akan ditutupi. Kalau Iran mengatakan jumlah korbannya cuma 10 orang, itu artinya ada 100 orang yang meninggal, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa jumlah korban yang meninggal? Selain itu, bagaimana dengan Rusia ataupun China? Jadi, selama ini digembar-gemborkan bahwa Iran itu dibantu oleh China, dibantu oleh Rusia dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Rusia meninggalkan Iran? Apa alasannya? Apakah Donald Trump sudah negosiasi dengan Rusia? Jelas dong. Apa negosiasi Amerika dengan Rusia? Ini sangat-sangat menarik sekali. Ya, bagaimana dengan China? Kenapa China meninggalkan Rusia? Kenapa China dan Rusia itu meninggalkan Iran gitu? Kenapa? Ya, kenapa mereka serentak meninggalkan Iran sendirian? Kemudian bagaimana dengan Israel? Kenapa Israel nekat membombardir Iran? Apa alasannya? Kenapa Israel ini begitu ditakuti di Timur Tengah? Kenapa drone atau ya rudal-rudal daripada Israel itu sampai ke Iran tanpa ada penghalang gitu, tanpa ada Iron Dome ya, tanpa dihalangi oleh militer Iran? Apakah militer Iran itu lagi tidur-tiduran gitu? Kenapa bisa seperti itu ya? Kemudian pada saat bulan Ramadan Iran dibombardir, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Rusia tidak membantu Iran? Kemudian berapa jumlah korban? Dan kenapa Israel dan Amerika mengeroyok Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, ternyata Rusia dengan Amerika itu sudah deal-dealan. Mereka sudah negosiasi. Apa negosiasinya? Negosiasinya adalah Ukraina. Donald Trump mengatakan, gue mau nyerang ini dong Iran. Nah, lalu Rusia mengatakan, nggak boleh. Ya udah gini aja deh, gue kasih Ukraina, mau nggak? Ya Rusia pasti mau dong ya.
Jadi Putin di sini diperdaya oleh Donald Trump, ya. Tawaran daripada Donald Trump terhadap Putin diterima oleh Putin, yaitu negosiasi tentang Ukraina. Wow, 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 benar-benar luar biasa, ya. Amerika benar-benar luar biasa, negosiasi tingkat tinggi. Lalu bagaimana dengan China? Ya, selama ini kan China dikatakan, oh China itu adalah backingan daripada Iran, oh China itu adalah yang bantu Iran, bahkan China itu digembor-gemborkan di Indonesia gitu ya. Ya, kenapa China ini digembor-gemborkan? Karena China dekat dengan Iran. Padahal pada faktanya mereka nggak tahu China itu yang penting fulus, ya, yang penting cuan gitu ya. Mereka nggak peduli mau perang kayak mau guling-guling kayak bodoh amat, yang penting fulus coy ya. China itu melihat perang itu ya ada duitnya nggak gitu ya. Kalau nggak ada duitnya ngapain capek-capek ya kan. China itu berpikirnya seperti itu guys, rasional ya, bisnis ya, sama seperti orang-orang Cindo yang ada di Indonesia. Mereka yang penting fulus gitu, cuan. Apakah itu salah? Enggak, itu menurut saya itu jenius luar biasa gitu. Ngapain capek-capek perang kalau nggak ada fulusnya, nggak ada cuannya. Jadi justru kalau saya perhatikan di sini, China itu seneng ya kalau Iran itu diserang. Karena apa? Karena mereka akan memasok yang namanya senjata, guys. Ini yang tidak diketahui oleh Iran. Ini yang tidak diketahui oleh warga Indonesia. Mereka menggebor-geborkan, oh China itu sudah menyayangi Amerika. Tai kucing, nggak ada. Ya, militer Amerika itu masih jauh di atas daripada China. Dari mana saya tahu? Karena ini guys ya, secara logika, ini jarang disadari ya. Secara logika, kalau suatu negara itu kuat secara militer, maka mereka tidak akan mengadakan parade militer. Indonesia mengadakan parade militer. Kenapa? Karena militernya nggak kuat amat. Rusia mengadakan parade militer. India mengadakan parade militer. China mengadakan parade militer. Tapi hanya satu yang tidak mengadakan parade militer. Siapa itu? Amerika. Kenapa Amerika tidak mau mengadakan parade militer? Ya karena mereka tahu mereka juara satu gitu. Mereka nomor satu di dunia. Ngapain dipamerkan ya kan? Jadi gini guys, hanya orang yang tidak kuat lah yang pengen dihargai gitu ya. Hanya orang yang tidak merasa dihargai yang pengen dihargai gitu. Parade militer itu kan secara tidak langsung mengatakan, ya lu pada hargain kita dong ya. Kita punya senjata yang sangat luar biasa. Lu pada harus ya, mengakui kita gitu ya, menghargai kita. Jadi suatu negara kalau pengen dihargai, pengen dihormati, itu artinya negara tersebut tidak terhormat dan tidak dihargai gitu. Bagaimana dengan Amerika? Amerika sangat luar biasa, militernya itu sangat luar biasa gitu, nggak bisa tertandingi ya. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa militer Amerika itu sudah redup, no, pada faktanya nggak seperti itu. Kenapa Amerika nggak mau menunjukkan parade militer? Ya karena mereka nggak mau bocor ya senjatanya apa gitu ya. Bahkan ada senjata yang sangat luar biasa yang disimpan oleh Amerika tidak diketahui oleh masyarakat luas. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau Iran menyaingi Amerika, saingi teknologinya dong ya. Militernya disaingi, ya SDM-nya disaingi gitu ya. Kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Saya yakin yang nonton video ini juga banyak yang muslim ya. Jadi kalau saya perhatikan, Iran itu kalau meluncurkan rudal, mereka baca kitab suci guys. Jadi kalau, mohon maaf ya, bukan berarti ini salah ya, tapi ini kuno gitu. Kalau orang Amerika melihat ini diketawain guys ya. Ngapain lu baca kitab suci sambil meluncurkan rudal? Emang kitab suci itu bisa gitu mengontrol gitu? Enggak. Jadi orang Amerika ketawa kalau ngelihat orang Iran meluncurkan rudal sambil berzikir gitu ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, saya yakin yang nonton video banyak umat muslim ya. Tapi gini guys ya, nggak semuanya orang Islam itu jahat. Nggak. Ada juga yang baik. Tapi jumlahnya minoritas. Jadi kalau orang Iran itu meluncurkan rudal dengan berzikir gitu ya, baca kitab suci, itu menurut saya itu kuno banget. Aduh, apa-apaan itu? Yang ada rudalnya meleset tuh ya. Jadi ketika Israel menyerang Iran, maka rudal-rudal daripada Israel itu tepat sasaran ke kediaman Ayatollah dan ke situs nuklir. Ya, langsung dilumpuhkan pertahanan daripada Iran. Namun, rudal daripada Iran kemana-mana tuh ya. Ya, ke pangkalan militer Amerika yang ada di Kuwait ya. Apaan coba kayak gitu? Itu nggak ngaruh ya kan. Kemudian, rudal Iran juga sampai ke
Israel tapi nggak tepat sasaran gitu. Ya, nggak ke rumahnya Om Netanyahu gitu, nggak seperti itu ya. Ya paling ke sawah ya, paling ke gurun-gurun gitu, paling ke hutan-hutan gitu ya, paling ke sabana gitu ya, paling ke tempat-tempat yang nggak banyak orang gitu ya, paling ke tol misalnya gitu yang nggak banyak orang gitu. Kemudian ya tempat-tempat sepi gitu ya, nggak tepat sasaran. Kenapa? Apakah karena sedang baca kitab suci gitu? Harusnya kalau meluncurkan rudal itu ya, lihat ini dong komputer gitu ya. Bila penting menggunakan komputer kuantum gitu, bukan malah baca kitab suci gitu, berpikir nggak ngaruh gitu guys. Ya, bukan berarti saya tidak percaya dengan agama, bukan seperti itu. Maksudnya lebih baik ya seperti Israel yang meluncurkan rudal itu nggak pernah itu baca kitab suci, nggak. Yang mereka ya menggunakan teknologi yang sangat presisi gitu ya. Ya, kemudian mereka mensabotase radar Iran. Jadi kalau Israel itu meluncurkan rudal ke Iran, mereka biasanya mensabotase ya. Itu seperti teknologi yang sangat luar biasa menurut saya pribadi, sangat-sangat luar biasa. Ketika drone-drone Israel itu ya bermain-main di langit Iran, mereka mematikan dulu radarnya gitu ya. Jadi pemerintah Iran itu seperti dikancangin nih sama teknologi daripada Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya lagi-lagi karena SDM ya. SDM daripada Israel itu sangat luar biasa. SDM daripada Amerika itu sangat luar biasa. Jadi kalau mau nyanyi Israel, menyanyi Amerika, saingilah teknologinya, SDM-nya gitu ya, sumber daya manusianya gitu ya. Itu yang paling utama dulu ya. Gimana mau menyaingi? Coba orang warga Iran ya, punya prinsip yang penting akhirat, ritual ibadah terus yang diperkuat gitu ya. SDM-nya tidak diperhatikan. Bahkan pemenang Piala Nobel di Iran itu dipenjara guys. Woi, pemenang Piala Nobel di Iran itu dipenjara. Ya kalau ada di Konoha pemenang Piala Nobel ngapain di penjara gitu? Dia sudah berjasa gitu, ngapain di penjara? Wanita lagi coba. Bukan pria. Kalau pria oke lah ya, dia bisa memberontak. Tapi wanita guys, wanita di penjara. Cemen banget ya pemerintah Iran. Aduh, kacau banget ya. Itu loh. Kacau, so kacau-kacanya. Kemudian pengamat abal-abal yang ada di Konoha mengatakan ini akan perang besar gitu. Sebenarnya enggak ya. Enggak terlalu ya. Ya, catat kata-kata saya. Nanti sebentar lagi Iran juga akan tunduk. Pemerintah Iran juga akan tunduk. Akan takut sama Amerika, akan menyembah Amerika. Ya, tolonglah Trump ya, hentikan gitu. Jadi ibarat ini ya, perang ini cuman permulaan doang gitu ya. Jadi pengamat abal-abal yang ada di Konoha itu jangan dipercaya guys ya. Mereka itu hanya berpihak pada apa? Berpihak pada Iran gitu ya. Biasanya mereka mendukung Iran. Iran tuh sangat luar biasa, bisa mengalahkan Amerika, bisa mengalahkan Israel. Tai kucing yang ada. Nggak ada ya. Mereka biasanya memojok-mojokkan Amerika, memojok-mojokkan Israel. Rata-rata pengamat di Konoha seperti itu guys. Ya. Para kompresor ya bocor yang ada di Konoha itu ya, profesor kompresor bocor yang ada di Konoha itu jangan dipercaya guys. Mereka itu pengamat abal-abal. Mereka itu sebenarnya disewa sama TV itu untuk apa? Untuk menjelek-jelekan Amerika. Dalam kurung ya, pengamat yang ada di Konoha itu mereka disewa dalam kurung jelek-jelekin dong Amerika ya, jelek-jelekin dong Israel gitu ya. Mereka nggak netral gitu. Walaupun mereka tahu fakta yang sebenarnya, mereka nggak mengungkapkan itu. Kenapa? Karena mereka akan dirujak oleh netizen Konoha. Karena netizen Konoha itu ya sangat senang kalau Amerika hancur ya, sangat senang kalau Israel hancur. Pokoknya mereka sangat bersorak kalau Israel itu hancur lebur. Itu yang ada di pikiran netizen warga Konoha guys. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan korban? Korban siapa yang paling banyak? Menurut keyakinan saya, korban yang paling banyak itu di pihak Iran, bukan di pihak Amerika ataupun di pihak Israel. Di pihak Iran lah yang paling banyak. Tapi catat kata saya, ya korban yang ada di Iran ini akan ditutupi oleh pemerintah Iran karena ini dianggap aib. Ya kalau misalnya ada 1.000 orang yang korban, maka akan dilaporkan, oh cuma 100 kok, oh cuma 10 kok. Jadi jangan dipercaya ya. Media-media Iran itu sudah disaring, itu media propaganda guys. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu bagaimana dampaknya dengan Indonesia? Dampaknya itu sangat luar biasa. Harga minyak bisa naik guys. Jadi walaupun kita nggak terlibat, walaupun kita diam aja, walaupun kita non-blok, kita juga kena dampaknya. Makanya non-blok itu selalu dikatain oleh orang-orang
Barat gitu. Walaupun kita no blok, walaupun kita mengatakan, oh kita nggak ikut-ikutan, tapi harga minyak kena imbasnya sama kita tuh. Walaupun kita nggak ikut-ikutan, korban yang paling kena itu warga sipil Iran, kemudian orang Indonesia. Itu yang terdampak guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Israel itu jahat, oh Amerika itu jahat dan sebagainya, stop ngomong seperti itu ya. Dalam perang itu nggak ada benar dan jahat, yang ada tergantung sudut pandang. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.